Amazing grace, how sweet the sound that set a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, and now I see. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Amazing Grace, Amazing Grace. Ini adalah sebuah nyanyian rohani yang sangat fenomenal di sepanjang sejarah kekristenan, baik di masa lalu maupun masa kini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lagu ini dikarang oleh seorang pendeta dari Inggris. Pendeta itu bernama John Newton. Sebelum dia menjadi seorang pendeta, dia adalah seorang nahkoda kapal. Kapal yang berlayar dari benua Eropa ke Afrika. Apa tujuan pelayaran ini, saudara-saudara? Tujuannya adalah dia membeli atau mengangkut budak-budak dari benua hitam atau benua Afrika yang kemudian dibawa ke benua Eropa, ke Inggris dan juga benua Amerika untuk diperjualbelikan dalam pasar budak pada waktu itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan pulang dari Afrika menuju Inggris, dia kemudian menyadari betapa besar dosa yang telah dia lakukan karena dia membelenggu manusia-manusia yang punya hak untuk hidup, punya hak untuk bebas menentukan nasibnya. Sekarang para budak itu yang berkulit hitam semua ada di atas kapal di mana dia sedang melakukan perjalanan ke benua Eropa dan Amerika untuk segera diperjualbelikan. Kesadaran ini, saudara-saudara, membawa dia pada sebuah pengalaman pertobatan yang luar biasa. Yang pada akhirnya, saudara-saudara, pengalaman pertobatan John Newton ini dia tuangkan dalam sebuah nyanyian rohani yang ditulis oleh dia sendiri, oleh John Newton, yakni Amazing Grace atau amat besar anugerah. Hal ini tercatat dalam Kidung Jemaat nomor 40, saudara-saudara ya, dalam nyanyian rohani Kristen. Saudara, bicara tentang kasih karunia, ini merupakan berita Alkitab yang kita temukan dalam kitab Perjanjian Baru. Bukan berarti berita kasih karunia tidak ada dalam Perjanjian Lama. Sudah ada, saudara-saudara. Tetapi ada satu ayat yang akan saya bacakan kepada saudara untuk bisa memahami bagaimana kuasa kasih karunia itu atau Amazing Grace, anugerah Tuhan yang besar itu bekerja dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17, Yohanes berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam ayat ini dibicarakan ada dua tokoh yang mewakili dua hal. Musa mewakili hukum Taurat dan kemudian Tuhan Yesus, dia mewakili kasih karunia dan kebenaran. Yohanes tidak sedang mempertentangkan antara Tuhan Yesus dan juga Musa, karena dua tokoh ini begitu penting dalam sejarah hidup umat Allah. Umat Allah pada masa lalu, saudara-saudara, mereka melihat tokoh Musa sebagai tokoh yang sangat penting, karena melalui dialah hukum Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan diperkenalkan kepada bangsa pilihan Tuhan, yakni orang Israel.
Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu kita ajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Yohanes perlu menyebutkan dua tokoh ini sekaligus dengan dua jenis? Ada dua hal yang menyertai pekerjaan mereka. Musa mewakili hukum Taurat dan Yesus Kristus kasih karunia. Ini adalah dua cara Allah. Bagaimana Allah mendekati manusia yang berdosa. Allah menggunakan hukum Taurat untuk mendekati manusia. Melalui bangsa Israel agar semua manusia di muka bumi bisa mengenal Yahweh Allah yang benar. Melalui hukum Taurat, saudara-saudaraku. Tetapi ternyata hal itu tidak tercapai dengan sempurna. Karena itu Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia. Dia datang memperkenalkan Allah dengan cara yang berbeda. Kalau dalam perjanjian lama, Alkitab menyatakan dengan tegas, setiap orang yang melanggar hukum Taurat, maka dia harus dihukum berdasarkan hukum Taurat. Ada hukum mati, ada hukum dikucilkan, dan bermacam-macam. Yang pada intinya adalah semua manusia yang berdosa di bawah kekuasaan hukum Taurat akan diadili berdasarkan hukum-hukum yang tertulis di dalamnya. Tetapi syukur bagi Tuhan. Tuhan datang menjumpai saudara dan saya. Bukan lagi menggunakan hukum Taurat, tetapi melalui apa? Yesus Kristus. Yohanes berkata oleh Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristuslah ada dua hal yang diperkenalkan kepada kita. Yang pertama kasih karunia dan yang kedua kebenaran. Kasih karunia saudara-saudara dalam bahasa Yunani menggunakan istilah karis. Dalam perjanjian lama hen, anugerah. Dan kemudian kebenaran dalam perjanjian lama adalah sedekah. Sementara dalam perjanjian baru dikaiosune. Kedua hal ini saudara-saudara mutlak. Berasal dari Tuhan Yesus, dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya ketika Yohanes menyatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini maksudnya adalah Allah mengubah cara pendekatannya kepada manusia. Kalau dahulu Allah menggunakan kekuatan-kekuatan hukum Taurat untuk memaksa manusia harus tunduk taat kepada Dia, maka cara yang paling hebat yang dilakukan di zaman perjanjian baru adalah melalui kasih karunia. Bagaimana kasih karunia diperkenalkan kepada kita. Kasih karunia itu mengalahkan dosa. Karena kasih karunia itu bicara tentang seseorang yang mulia, yang terhormat, yang membungkuk dan mengangkat seseorang yang tak berharga dan tak bernilai, kemudian menempatkannya sejajar dengan dirinya. Itu adalah Tuhan. Itu kasih Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara sudah pernah membaca kisah tentang anak yang terhilang. Anak bungsu yang sudah berfoya-foya, sudah menghabiskan harta bendanya, ayahnya. Tapi ketika dia kembali dalam keadaan yang sudah sangat kotor, ayahnya memeluk dia, merangkul dia, bahkan mengadakan pesta. Ini bicara tentang kasih karunia Allah. Mengampuni dosa, mengangkat orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang sudah jatuh tergeletak, diangkat oleh kekuatan kasih karunia. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi sebuah kenyataan hidup yang pahit, saudara mungkin merasa saudara berdosa, tidak berharga, saudara sudah melakukan sebuah dosa besar, ada berita baik yang datang kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin menyelamatkan saudara dengan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini Tuhan sudah menolong kami dengan berita firman Tuhan. Bahwa kasih karunia itulah yang kami perlukan hari-hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.